Apa yang terjadi ketika orang sedang berpuasa? Banyak, luar biasa, Bapak sekalian. Apa obat atau herbal yang cepat menyembuhkan, mengobati penyakit saya? Apa cara atau saran terbaik saya kalau bicara tentang promil? Apa saran terbaik saya bagi orang yang kena darah tinggi? Apa saran bagi orang yang kena kolesterol, kencing manis, diabetes, segala macam? Itu kan tentang turun berat badan. Gampang banget. Jadi puasa itu apa efek yang terjadi pada tubuh kita ketika orang berpuasa? Semuanya di reset sama Allah. Tapi supaya dapat efek yang optimal, Nabi memberikan pedoman. Gitu loh. Allah memberikan pedoman dengan cara apa? Dibilang atau disampaikan bahwa Ramadan itu bulannya Quran. Untuk apa Quran? Untuk kita ngobatin penyakit ini. Jadi sebelum baca Quran itu, misalnya kita tilawah, kita tadabbur Quran, kita baca tafsir segala macam, minta sama Allah, karena Quran itu berkahnya luar biasa. Dan janji Allah, Al-Quran memang penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kata Allah. Wa rahmatul lil mu'minin, wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang beriman. Bukan muslim, bukan beriman. Karena beda mukmin sama muslim. Kalau beriman dia meyakini. Kalau muslim saja dia mengerjakan sholat, zakat, itu muslim. Babnya kalau sudah naik lagi beriman. Makanya kalau sudah baca beriman, kalau bahasa atau temanya beriman sekalian, maka pasti di situ ada penyembuhannya yang Allah siapkan untuk mengobati penyakit-penyakit hati, dan itu ada pada Al-Quran. Maka kalau Anda lagi baca Quran, diam dulu sebentar. Diam dulu sebentar sebelum Anda baca. Refreshing niat namanya. Ya Allah, aku baca Quran ini dalam hati aja, disebut kepada Allah, aku baca Quran ini karena mengharap pahalamu, ridhomu, ampunanmu, segala macam. Termasuk juga, ya Allah, jadikan setiap ku baca ini, ya Allah, menghilangkan penyakit hatiku. Boleh, boleh. Allah akan hilangkan. Sehingga nanti apa? Bergetar dia ketika Al-Quran itu dibacakan. Ada rasanya yang dia rasakan ketika Al-Quran itu dibacakan. Tanda hati kita itu nggak bergetar apa? Susah. Al-Quran sudah dibacakan sekian banyak, nggak ada satupun air mata netes. Ini hati macam apa? Sekian banyak ayat-ayat peringatan, sekian banyak ayat-ayat kiamat, ancaman, dibaca satupun, wallah nggak ada air mata netes. Ini hati kayak apa kayak begini? Ya. Kalau kita lihat para sahabat-sahabat itu, subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau udah baca memimpin sholat, baru baca Al-Fatihah saja sudah nggak bisa diteruskan sholatnya. Saking begitu lembutnya hati mereka. Kalau udah kayak begitu yang terjadi apa? Saya katakan orang-orang kayak begini, saya sangat yakin penyakit-penyakit fisik itu tidak akan hinggap, tidak bakal. Lihatlah orang-orang yang sabar, lihatlah orang-orang yang banyak bersyukur, lihatlah orang-orang yang ikhlas, lihatlah orang-orang yang tawadu, lihatlah orang-orang yang tidak banyak mengeluh dalam hidupnya, nggak banyak penyakitnya. Coba lihat. Apa yang dikasih, dia terima. Belum dikasih, sabar. Lagi buktinya kayak apa? Dia sekarang ini kan selalu pertanyaan kita itu. Contoh kalau orang sakit, pertanyaannya apa obat atau herbal yang cepat menyembuhkan, mengobati penyakit saya? Kata-kata cepat itu kan menunjukkan innal insana khuliqa halu'a. Tergesa-gesa, pengen cepat-cepat aja. Dia nggak tahu Allah lagi bersihkan kan? Gitu loh. Jadi sebenarnya semakin kita melihat ini, ya Allah, luar biasa besar rahmat Allah kepada kita semua. Ya, dari tadi saya cerita puasa tadi, katakanlah disiapkan satu pintu surga. Apa yang terjadi ketika orang sedang berpuasa? Banyak, luar biasa, Bapak sekalian. Maka para sahabat itu lihat, mereka tuh bahagianya luar biasa ketika mau kedatangan Ramadan. Ya, buat kita tuh muncul ada kebahagiaan gitu loh. Nggak ribet lagi ngurusin makan, nggak ribet lagi ngurusin hal-hal nggak penting. Harusnya kan bahagia. Dan itu kalimat itu yang Nabi pakai dalam hadis. Kata Nabi apa? Kebahagiaan orang berpuasa itu dua, kata Nabi SAW. Kalimat bahagia kan. Jadi kalau puasanya nggak bikin bahagia, berarti mungkin niatnya nggak bener. Beban puasanya. Sedangkan dalam Islam itu puasa itu subhanallah, ya, peperangan dalam Islam terjadi dalam kondisi berpuasa. Kalau Anda bicara tentang promil, apa cara atau saran terbaik saya kalau bicara tentang promil? Puasa. Apa saran terbaik saya bagi orang yang kena darah tinggi? Puasa. Apa saran bagi orang yang kena kolesterol? Puasa. Tapi benerin makannya, benerin hatinya.
Jangan sampai puasa makan nggak bener, hati nggak bener, sama kayak 11 bulan yang lain. Puasa macam apa itu? Sayang kan, dari 11 bulan yang lalu kadang-kadang udah makan suka-suka aja, dikasih tahu jangan makan ini, jangan makan itu, kurangi dulu, dilatih dulu, disiplin saja, nggak berubah-berubah juga. Apalagi ada beberapa orang, saya bilang begini sama beliau, kalau buka puasa itu coba ikutin bagaimana buka puasanya Rasulullah SAW. Nabi kan berbuka dengan kurma, rutop. Ya, kalau nggak ada rutop, Nabi berbuka dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, Nabi berbuka dengan air. Ikutin dulu itu. Makanlah dia kurma satu. Sunnahnya makan kurma dok, tapi wajibnya makan gorengan. Iya. 11 bulan sudah banyak lah makan gitu-gituan. Ya. Jadi, Masya Allah, jadi berbahagia. Meskipun ini hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah, bahkan setahu saya juga tidak ada riwayat yang sahih tentang, tapi oke lah kita pakai, bukan untuk ibadah. Abu Jahal itu ya, musuhnya Islam ya, kan pamannya Nabi kan, Abu Jahal itu disebutkan dalam riwayat ya, kita nggak bahas sahih atau tidaknya, dia itu diringankan siksanya oleh Allah. Abu Lahab ya, Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah asbab bahagianya Abu Lahab waktu Nabi lahir, bahagia doang, modal bahagia doang, diringankan siksanya. Jazakallahu Ustaz. Abu Lahab bukan Abu Jahal ya. Ini ada tamu agung mau datang, sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yang di situ Allah stop, Allah perintahkan kepada kita semua, dan Nabi perintahkan untuk jaga hati, jaga mata, jaga lisan, jaga segala macam, mulutnya juga dijaga supaya dapat pahala yang sempurna dari puasa, supaya nanti kan akhirnya kan dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa seperti bayi yang baru lahir, munculkan kebahagiaan itu gitu. Kebahagiaan itulah nanti yang membuat kita, Bapak sekalian, jamaah sekalian, akhirnya tuh mulai mikir, aduh jangan dikotorin lagi nih. Saya kemarin ketemu dengan seorang bapak-bapak lah, ada juga satu lagi yang ngirim pesan ke saya, dok terima kasih, dia bilang, terima kasih kenapa? Saya nggak jadi ikut program diet, dia bilang. Oh iya, oke. Kenapa? Itu harganya 30 juta, kata dia gitu. Dan apa yang disampaikan dalam program diet itu semuanya apa yang dokter Zaidul sampaikan, dia bilang. Iyalah. Tapi kadang-kadang kita butuh mengeluarkan uang untuk mengerti berharganya kesehatan dan menjaga jasad. Kadang-kadang butuh uang, ya. Makanya memang kesehatan itu, atau mungkin kalau kita bicara tentang apa menjaga kesehatan dia segala macam tuh, mungkin hampir-hampir nggak ada nilai atau angkanya yang kita keluarkan kalau ngerti caranya. Contoh ilmu tentang turun berat badan, gampang banget. Yang masuk sama keluar sama, maintain berat badan Anda. Yang masuk sama keluar lebih banyak masuk, naik berat badan. Yang masuk sama keluar lebih sedikit yang masuk, turun berat badan. Simpel kan? Paham? Ya, masuk dan keluar sama, berat badan stabil. Masuk lebih banyak dari keluar, berat badan naik. Masuk lebih sedikit daripada keluar, turun berat badan. Itu kan ilmu simple. Dijual 30 juta, dikasih produk-produknya, nggak masalah, silakan saja. Padahal tadi ayat tadi juga sudah ngasih tahu. Ya, makan yang halal lagi baik. Jangan suka-suka makan, ngikuti selera lidah saja, kan gitu. Contoh kalau kita bicara masalah terbesar di kesehatan zaman sekarang ini, ada namanya insulin resisten. Ya, apa itu insulin resisten? Petugasnya hormon insulin udah capek dia karena kebanyakan gula yang masuk, sehingga dia nggak bisa dorong lagi gula itu masuk ke dalam sel. Ya, dan itu sekarang kencing manis, diabetes segala macam itu kan bukan cuma babnya gula darah yang naik, tapi insulinnya yang sudah nggak kuat karena kebanyakan makan gula olahan itu tuh. Ya, makan gula olahan. Contohnya apa gula olahan? Terigu, atau gula-gula atau sumber gula yang tidak mengandung serat. Contohnya nasi. Ya, nggak usah khawatir dulu.
berarti dokter melarang kami makan nasi. Bukan. Kita belajar ilmunya dulu sehingga nanti Anda boleh aja makan nasi, nggak masalah, tapi ngerti ilmunya. Kayak tadi malam, saya tadi malam habis acara di Al-Falah diajakin makan kambing. Makanlah, tapi nggak pakai nasi gitu kan. Terus akhirnya saya mikir, ini kambing minumnya itu saya awalnya pilih wedang, jahe. Tapi langsung otak saya bekerja, ini nggak boleh nih. Kambing ketemu jahe, mati aku. Istri nggak bawa. Apa maksudnya? Maka Nabi kan sudah ada ajaran kayak begitu. Timun ketemu kurma, atau kurma ketemu semangka, gitu loh. Ngimbang dia. Nah, gitu paham ya. Jadi bayangin sekarang penyakit kita itu biasanya masalah nggak jauh-jauh dari itu, ya. Salah satu gula olahan. Tadi dari nasi yang berlebihan, gula yang berlebihan, tepung yang berlebihan, dan satu plus juga dengan minyak. Nah, mari kita bongkar sekarang dalam satu piring nasi goreng. Apa yang kita makan? Ya. Nasinya gula nggak? Gula. Aduh, kalau makan nasi goreng nggak enak nggak pakai bakwan. Ambil bakwan dia 2. Tepung, terigu kan? Gula nggak? Gula. Nggak cukup, harus ada kriuk-kriuknya. Kasih kerupuk. Gula? Terigu lagi kan? Seret nih, minum es teh manis. Gula lagi? Itu yang kita makan tiap hari. Makanya apa? Ngantuk, nggak ada mood itu, aduh nggak stabil gitu loh. Ya. Ya, ini kalau bahas bab yang lain tuh lebih seru lagi. Ya, kenapa lebih seru? Ada beberapa orang gitu kan, misalkan cerita, dok saya tuh cuma makan empingnya sekeping, dok, dia bilang, empingnya saya makan 1 keping, tapi gara-gara makan emping 1 keping itu, tiba-tiba asam urat saya jadi 8. Isi keping, asam urat jadi 8, oh gampang jawabannya kalau gitu pak, saya bilang. Pertama, bapak 3 empingnya, saya bilang. Bahwa emping ini kalau bapak makan, dia meningkatkan asam urat bapak. Saya bilang gitu. Yang kedua, kalaulah emping itu disajikan istri bapak pakai piring, waktu ngasih itu dia ngomong istrinya, udah tahu asam urat masih juga makan emping, maka empingnya jadi emping beracun. Nah, gitulah kurang lebih. Ya, kan? Nah dia sebelum Nabi naik, tiba kalimat itu Nabi nggak mau naik. Jadi hati-hati dengan kata. Ya, pakai motor nih, starter nggak nyala-nyala, dasar motor tua. Ngambek dia. Kalimat kita itu berefek loh, hati-hati. Ya, dan itu memang sudah dikatakan, sampai sampaikan juga. Ya, berkatalah yang baik atau diamlah. Ya, itu tadi penyakit itu tadi ya yang saya jelaskan tadi tentang apa namanya si insulin tadi itu ya, petugasnya atau hormon di keletihan. Ya, jadi Anda kalau sudah mulai begini caranya udah mulai paham kira-kira dimakannya apa. Kalau sudah keletihan dia, maka otomatis dia minta rehat. Kalau dia minta rehat, maka yang paling gampang dilakukan oleh tubuh adalah tidur. Logikanya buat saya nggak masuk. Makanan tuh energi. Orang kelaparan, orang kehausan, habis makan dan minum tiba-tiba bukan berenergi tapi ngantuk, kan nggak masuk. Harusnya kan kayak bensin motor lagi kurang bensin atau habis bensin, diisi bensin dia jalan lagi kan. Kenapa bisa gitu? Karena tadi petugasnya sudah keletihan, karena kebanyakan makanan kayak begitu nggak jauh-jauh dari gula, nggak jauh-jauh, dan itu biang kerok sebagian besar penyakit kronik degeneratif. Itu insya Allah nggak ngantuk, cobain aja kalau nggak percaya. Jadi karbonya dikit aja, lalu Anda tambah telur, nah, ada protein, dapat tuh, ngatur makan sedikit. Ya, jadi kalau mau Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, Anda mulai cerai dengan beberapa bahan berikut. Kalau mau selama Ramadan aja dulu, 2 minggu aja Anda putus cinta dengan gula, Anda putuskan cinta terhadap gula. Ya, itu efeknya luar biasa. Sistem kita teriset lagi. Ya, jadi Ramadan nanti tidak ada gula pasir, dengan segala bentuknya gula pasir. Dilatih. Susah nggak? Susah beneran. Percayalah susah.
Tapi sering saya sampaikan itu sama kayak orang tahajud. Tahajud itu pahalanya banyak luar biasa. Susah nggak? Susah. Tapi kalau dipaksakan sampai mati pun tidak akan tahajud, percayalah. Iya. Hidup sehat itu awalnya susah nggak? Susah. Karena ada iblis mendampingi. Udah dibilangin susah. Tapi, nah ini pertanyaan ini bagus sekali. Saya kemarin di Medan, saya ada seorang ustadz tanya sama saya. Dia pakai dalil, saya pakai logika saya dulu, enggak saya pakai dalil. Dia tanya begini, dok, umurnya umat ya Rasulullah kan 60-70 tahun kata Nabi, kan gitu. Kita pada akhirnya juga akan mati kan? Iya betul, saya bilang. Ngapain kita ribet-ribet hidup sehat? Gitulah kurang lebih. Itu 5 itu apa? Biarkan saya bicara sampai selesai. Maaf ya, nanti blank soalnya. Terus buat apa kita hidup sehat, dia bilang. Toh juga kita akan mati. Betul kan? Betul. Toh umur kita juga 60-70 tahun sesuai dengan sabda Nabi. Toh kita juga matinya bukan karena penyakit tapi karena memang ajal. Ini pertanyaan kayak begini gampang banget dijawab. Bagaimana cara saya menjawabnya? Saya kasih ilustrasi biar Bapak paham. Baik, kenapa kita sudah mulai perlu jaga kesehatan. Ya, sebutlah ada dua orang A dan B. Si A ini luar biasa jaga kesehatannya. Dari umur 30 tahun, kata 35 tahun dijaga tuh, makan dijaga, hati dijaga, ibadah dia jaga, semua dia jaga. Yang ini suka-suka dia aja, ngapain tuh dengerin Jalil Akbar, nasi nggak boleh, gorengan nggak boleh, itu nggak boleh, kata dia gitu lah kurang lebih. Ilustrasi ala-ala. Oke. Tibalah mereka pada usia 40 tahun. Yang bapak satu ini dia masih bisa sholat berdiri, oke? Yang ini udah sakit lututnya, nggak bisa berdiri lama, akhirnya sholatnya duduk. Sekarang saya tanya, lebih besar pahala mana sholat berdiri sama duduk? Diri. Pergilah mereka umroh. Bapak yang pertama bisa tawaf sa'i, tidak pakai kursi roda. Ini nggak bisa. Besar pahala yang mana? Paham ya? Jadi kita tuh hidup sehari itu bukan dipaksa, tapi bagian cara kita menjaga tubuh kita untuk kita bisa melakukan ketaatan dengan sempurna. Itu poinnya. Anda mau makan apapun silakan, tapi tanggung jawab dong dengan makanan. Allah udah kasih puasa, ada bekam juga, ada hijamah yang pengobatan luar biasa yang didapatkan Nabi SAW. Ya, banyak sekali usia yang Allah berikan. Jaga tidur, jaga makan, jaga hati. Kalau udah mentok banget, udah stop makan, namanya puasa. Apalagi puasanya ternyata itu bisa diperpanjang.